Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Sandi. Di balik setelan jas mahal dan jabatan direktur yang kusandang hari ini, tersembunyi sebuah dosa besar yang terus menggerogoti jiwaku. Sebuah pengorbanan berdarah yang tak pernah berani kuceritakan kepada siapapun. Hari ini, aku akan membuka sebuah brankas baja yang menyimpan saksi bisu kehancuran ayahku demi membangun istanaku. Sebuah rahasia kelam yang akan membuatmu mengerti bahwa kesuksesan yang dibangun di atas tetesan darah dan air mata tidak akan pernah membawa kedamaian sekecil apapun. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Hujan deras mengguyur kaca jendela ruang kerjaku di lantai 42 gedung perkantoran mewah di kawasan Sudirman, Kota Jakarta. Suara rintik airnya terdengar samar, teredam oleh tebalnya kaca kedap suara yang memisahkan kehidupanku yang sekarang dengan dunia luar. Aku memandangi pantulan diriku di kaca itu. Seorang pria berusia 28 tahun, mengenakan setelan jas mahal jahitan luar negeri, sepatu kulit mengkilap, dan jam tangan yang harganya bisa untuk membeli sebuah rumah. Orang-orang yang berlalu lalang di luar ruanganku ini memanggilku dengan sebutan Bapak Direktur. Mereka menunduk hormat saat berpapasan denganku. Mereka mengira aku terlahir dengan sendok emas di mulutku. Mereka mengira kesuksesanku adalah hasil dari otakku yang cerdas dan strategi bisnis yang sangat tajam. Mereka semua salah. Sama sekali salah. Dengan langkah pelan dan dada yang terasa sangat sesak, aku berjalan menuju sudut ruangan. Aku memastikan pintu ruanganku sudah terkunci rapat. Tidak boleh ada satu orang pun yang masuk dan melihat apa yang akan aku lakukan siang ini. Di sudut ruangan itu, tersembunyi di balik lukisan besar beraliran abstrak, terdapat sebuah brankas baja tahan api dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Aku menempelkan sidik jariku, lalu memasukkan kombinasi angka yang sangat rumit. Terdengar bunyi klik yang berat, dan pintu brankas tebal itu pun terbuka lebar. Jika rekan bisnisku melihat isi brankas ini, mereka pasti akan tertawa atau mungkin mengira aku sudah kehilangan akal sehat. Di dalam brankas baja yang harganya puluhan juta rupiah ini, tidak ada tumpukan emas batangan, tidak ada tumpukan uang tunai, tidak ada sertifikat tanah atau dokumen saham bernilai triliunan. Hanya ada sebuah kotak kayu tua yang permukaannya sudah mulai kusam dan lapuk dimakan usia. Tanganku bergetar hebat saat menyentuh kotak kayu itu. Jantungku berdebar kencang seolah-olah aku akan membuka kotak Pandora yang berisi ribuan rasa sakit. Perlahan, aku membuka penutupnya. Aroma kapur barus yang menyengat langsung menyeruak, bercampur dengan aroma ape kain tua yang sudah lama tidak terkena sinar matahari. Di dalam kotak itu, terlipat dengan sangat rapi, sehelai sarung peninggalan satu-satunya. Warnanya yang dulu mungkin coklat tua kini sudah memudar menjadi kusam, dipenuhi bercak-bercak putih noda keringat yang mengering di beberapa bagian. Kainnya sudah sangat tipis, rapuh, dan kasar jika disentuh kulit. Namun yang paling membuat dadaku selalu terasa hancur berkeping-keping setiap kali melihatnya adalah 3 buah lubang besar yang dijahit asal-asalan dengan benang yang warnanya bahkan tidak senada. 3 lubang itu seakan menatapku tajam, menghakimiku, mengingatkanku pada penderitaan panjang seorang pria yang mengorbankan segalanya untuk hidupku. Aku mengangkat sarung itu dengan kedua tanganku yang terus bergetar. Memegangnya erat seolah-olah benda itu adalah pusaka paling suci dan berharga di seluruh dunia. Tanpa bisa kutahan lagi, pertahananku runtuh seketika. Laki-laki yang dikenal sangat dingin, angkuh, dan tak kenal ampun di meja perundingan bisnis ini, kini hancur luluh lantak. Aku menangis terseduh-seduh sendirian di sudut ruangan. Air mataku jatuh menetes bertubi-tubi, membasahi kain sarung yang sangat kasar itu. Aku memeluknya erat ke dadaku. Aroma ini, walaupun sudah dicuci berkali-kali, aku masih bisa mencium aroma keringat yang mengering, aroma debu jalanan ibu kota, dan aroma ketulusan yang sungguh luar biasa. Ini adalah aroma bapakku. Setiap kali aku merasa sombong, setiap kali pujian manusia membuatku terbang melayang, setiap kali dunia terasa berada di bawah telapak kakiku, sarung lusuh berlubang 3 inilah yang menarikku kembali ke bumi dengan cara yang paling menyakitkan.
Sarung ini adalah saksi bisu dari darah yang menetes, keringat yang mengucur deras, dan air mata keputusasaan yang dikorbankan untuk mengangkat derajatku. Sebuah jimat pengingat bahwa nyawaku bahkan tidak akan pernah cukup untuk membalas apa yang telah Bapak berikan di masa lalu. Mari aku bawa kamu mundur melintasi waktu. Kembali ke belasan tahun yang lalu. Kembali ke masa di mana kata bahagia adalah sebuah kemewahan yang tidak berani kami impikan sama sekali. Belasan tahun yang lalu, aku dan Bapak tinggal di sebuah desa yang sangat kering dan tandus di pesisir kawasan Gunung Kidul, kota Yogyakarta. Kehidupan kami sangat miskin, bahkan untuk ukuran orang miskin di desa itu. Ibuku sudah meninggal dunia karena penyakit paru-paru yang parah saat aku masih sangat kecil. Kami tidak punya uang sepeser pun untuk membawanya ke rumah sakit, apalagi menebus obat. Jadi Bapak hanya bisa memeluk ibu yang sedang meregang nyawa, menemani hembusan napas terakhirnya di atas dipan bambu reot di dalam rumah bilik kami. Sejak malam kelam itu, Bapak menjadi ayah sekaligus ibu bagiku. Seluruh beban hidup kami jatuh ke pundaknya yang semakin hari semakin mengurus. Bapakku, Pak Hasan, bukanlah orang hebat bergelar sarjana. Beliau tidak punya pendidikan tinggi. Beliau hanyalah seorang buruh panggul harian di Pasar Beringharjo, pusat keramaian kota Yogyakarta. Setiap hari, bahkan sebelum ayam berkokok dan matahari terbit, Bapak harus berjalan kaki berkilo-kilometer menembus dinginnya kabut pagi menuju jalan raya antar kota. Semata-mata untuk menumpang bus ekonomi reot dan murah menuju pusat kota. Perjalanan itu sangat menyiksa, terutama karena Bapak memiliki cacat permanen di kaki kirinya. Kaki Bapak sedikit pincang, menyeret saat berjalan, bekas kecelakaan kerja saat beliau masih muda. Namun, di hadapanku, tidak pernah sekalipun kudengar Bapak mengeluh tentang kakinya yang pasti terasa sangat nyeri itu. Pekerjaan sebagai kuli panggul di Pasar Beringharjo adalah pekerjaan yang memeras darah dan nyawa. Dari pagi hingga sore hari, Bapak harus mengangkat berkarung-karung beras, keranjang sayuran, dan barang dagangan seberat puluhan kilogram di pundaknya yang ringkih. Kulit bahu Bapak sampai menghitam, melepuh, dan menebal menjadi kapalan yang keras karena terlalu sering bergesekan dengan karung goni yang kasar. Upah yang diterima Bapak dari memeras tenaga itu sangatlah kecil, seringkali tidak menentu. Terkadang hanya cukup untuk membeli sekilo beras kualitas paling bawah yang banyak kutunya, dan sedikit lauk tempe goreng sisa untuk kami makan berdua. Ingatanku kembali pada sebuah sore yang sangat kelam. Awal mula lubang pertama di sarung ini tercipta. Saat itu, aku baru saja naik ke kelas 2 sekolah menengah pertama. Hari itu di sekolah, guru mengumumkan dan mewajibkan semua murid untuk segera melunasi pembayaran beberapa buku paket pelajaran baru. Harganya sangat mahal. Sungguh tidak masuk akal untuk ukuran dompet tipis kami. Teman-temanku yang berasal dari keluarga berada, dengan mudahnya mengangguk dan membawa uang keesokan harinya. Namun aku hanya bisa menunduk dia menahan air mata saat guru menagih uang buku itu dengan suara lantang di depan kelas. Rasanya sungguh hina dan memalukan. Tatapan meremehkan dari beberapa teman membuat dadaku sesak. Seolah-olah kemiskinan adalah sebuah penyakit menular yang menjijikan. Sore harinya, saat Bapak pulang ke rumah dengan langkah gontai, tubuh penuh peluh kotor, dan napas terengah-engah karena kelelahan, aku memberanikan diri untuk bercerita. Aku menunduk menatap lantai tanah berdebu di rumah kami, tidak berani menatap mata Bapak yang sudah merah dan cekung karena kurang tidur. Aku bergumam pelan menahan tangis. "Pak, Sandi butuh uang untuk beli buku paket sekolah," kata guru. "Kalau besok tidak bayar dan tidak beli, Sandi tidak boleh ikut ujian bulan depan. Maafkan Sandi merepotkanmu, Pak." Bapak terdiam cukup lama mendengar perkataanku. Suasana rumah bilik kami menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar. Beliau meletakkan perlahan gelas kaleng kusam berisi air putih hangat yang baru saja disesapnya. Tangan Bapak yang kasar, kapalan, dan penuh luka goresan itu terulur bergetar, mengusap kepalaku dengan sangat lembut dan penuh kasih sayang. "Jangan sedih, Nak. Besok Bapak pasti carikan uangnya untukmu. Kamu fokus belajar saja di rumah biar pintar. Biar kamu tidak bodoh dan dihina orang seperti bapakmu ini." Suara Bapak terdengar sangat tenang dan menyejukkan. Meskipun jauh di lubuk hatiku aku tahu,
Isi kepalanya pasti sedang dipenuhi kebingungan dan keputusasaan yang luar biasa untuk mencari uang sebanyak itu dalam waktu 1 malam saja. Keesokan harinya, seolah-olah langit sedang menguji ketegaran Bapak, cuaca di Yogyakarta tiba-tiba mengamuk luar biasa. Hujan badai turun dengan sangat deras diiringi angin kencang yang menderu-deru menyeramkan. Di Pasar Beringharjo, keadaan seketika menjadi sangat kacau balau. Banyak pedagang yang panik berteriak-teriak karena atap terpal lapak mereka bocor atau terbang tertiup angin puting beliung kecil. Bapak, yang saat itu sedang berteduh menggigil karena kedinginan yang menusuk tulang, melihat tumpukan puluhan karung beras milik seorang pedagang mulai basah kuyup karena tempias hujan badai. Beras-beras itu adalah modal utama si pedagang, dan jika sampai basah semuanya, beras itu akan membusuk dan pedagang itu akan bangkrut total. Melihat hal itu, tanpa mempedulikan tubuhnya yang kurus dan kakinya yang cacat, Bapak langsung berlari kencang menerobos hujan badai yang membutakan pandangan mata. Beliau menarik ujung terpal tebal yang terlepas dari ikatannya, berusaha sekuat tenaga menutupi tumpukan karung beras itu agar tidak semakin basah. Angin bertiup sangat kencang merobek udara, membuat Bapak harus merangkak naik dan menahan terpal itu dengan berat tubuhnya sendiri di atas tumpukan karung. Hujan yang turun terasa seperti ribuan jarum es yang menghantam punggung Bapak tanpa ampun sedikitpun. Dalam pergulatan hidup dan mati melawan badai itu, kemalangan yang nahas terjadi. Tubuh Bapak tergelincir hebat saat menginjak jalanan aspal pasar yang licin berlumpur. Bapak terjatuh dengan sangat keras menghantam tanah, dan saat berusaha bangkit dengan panik, ujung sarungnya tersangkut kuat pada sebuah paku berkarat berukuran besar yang menancap tajam di tiang kayu penyangga kios. Paku itu sangat tajam dan melengkung ke dalam. Dengan satu tarikan paksa yang putus asa, karena Bapak harus segera melompat menahan terpal yang nyaris terbang lagi, kain sarung satu-satunya yang Bapak miliki itu robek memanjang dengan sangat kejam. Suara robekan kain itu terdengar memilukan, menyayat hati di tengah gemuruh suara hujan yang memekakan telinga. Namun Bapak sama sekali tidak peduli pada sarungnya. Beliau terus menahan terpal itu selama hampir 1 jam penuh dengan tubuh menggigil hebat membiru pucat. Sementara sarungnya robek parah menganga, dan parahnya lagi, kulit kaki Bapak yang cacat tergores paku berkarat itu hingga membelah daging dan mengeluarkan darah segar yang terus mengalir deras bercampur dengan genangan air hujan kotor pasar. Bapak menahan rasa perih yang luar biasa demi menyelamatkan beras orang lain. Beruntung, beras-beras dagangan itu selamat tak tersentuh air badai. Si pedagang yang datang belakangan dengan wajah sangat pucat, mengucapkan terima kasih berkali-kali dengan terburu-buru, dan akhirnya memberikan Bapak beberapa lembar uang bernominal lumayan besar sebagai upah jerih payahnya menyelamatkan dagangannya dari kehancuran total. Malam harinya, saat hujan di desa Gunung Kidul masih menyisakan gerimis yang menusuk kulit pori-pori, aku terbangun dari tidur gelisahku di atas tikar pandan yang sangat tipis. Aku melihat seberkas cahaya kekuningan yang redup dari lampu tempel berbahan bakar minyak tanah. Di sudut ruangan yang sempit dan dingin itu, Bapak duduk bersila sendirian menahan rasa sakit. Beliau sedang memegang sebuah jarum dan benang jahit kusam yang didapatnya dari meminjam kepada tetangga sebelah. Dengan mata yang sudah rabun menahan kantuk berat, dan tangan yang terus bergetar karena kedinginan serta kelelahan otot, Bapak berusaha menjahit robekan besar di sarungnya itu seorang diri dalam diam. Jahitannya sangat kasar dan tidak rapi sama sekali. Benangnya menyilang-nyilang berantakan tidak karuan. Berusaha mati-matian menambal lubang besar itu agar sarungnya masih pantas dan menutupi aurat saat dipakai untuk sholat subuh esok hari. Darah kering yang menghitam pekat masih menempel di betis kaki Bapak. Namun beliau tidak mengobatinya karena tidak ada obat merah setetes pun di rumah kami. Di samping Bapak, tergeletak rapi beberapa lembar uang basah yang didapatnya siang tadi dari menyelamatkan beras. Sedang dikeringkan di dekat panasnya nyala api lampu minyak. Aku berjalan pelan merayap mendekati Bapak dengan perasaan hancur lebur. Tenggorokanku tercekat seakan ada batu besar yang menyumbatnya rapat. "Pak, sarung Bapak kenapa robek besar begitu?" Tanyaku dengan suara serak bergetar menahan isak tangis di dada. Bapak menoleh perlahan ke arahku. Senyum hangatnya mengembang tulus di wajahnya yang penuh keriput penderitaan. Berusaha keras menyembunyikan semua rasa perih dan sakit di sekujur tubuhnya dari pandangan anak satu-satunya. "Tidak apa-apa, Nak. Cuma nyangkut paku sedikit waktu Bapak kerja di pasar tadi siang." "Oh ya, Bapak lupa bilang.
Ini ada uang untuk beli buku pelajaran kamu besok pagi di sekolah. Alhamdulillah, Allah memberikan jalan rezeki untukmu lewat hujan badai siang tadi di pasar. Uangnya cukup untuk beli semua bukumu yang mahal itu. Aku melihat lubang besar yang baru saja dijahit berantakan itu, lalu menatap nanar lembaran uang lecek yang disodorkan bapak kepadaku. Saat itu juga, batinku menjerit keras sejadi-jadinya. Aku sadar. Aku tahu dengan pasti bahwa buku sekolahku ini dibeli dengan harga yang sangat amat mahal. Dibayar lunas dengan rasa dingin badai yang menusuk tulang rusuk bapak, dibayar lurus dengan cucuran darah di kakinya yang cacat, dan dibayar tuntas dengan hancurnya satu-satunya harga diri bapak berupa sarung pudar kesayangannya itu. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya membasahi pelukan dada bapak yang kurus kering, merutuki kemiskinan sialan ini yang membuat ayahku harus bertaruh nyawa dan darah hanya untuk selembar kertas buku pelajaranku. Namun, aku tidak pernah tahu, sungguh aku tidak tahu, bahwa lubang pertama di sarung itu hanyalah sebuah awal pembuka dari rentetan penderitaan bapak yang jauh lebih mengerikan dan menyiksa batin di hari-hari berikutnya. Waktu terus merangkak maju dengan sangat pelan dan menyiksa, bagaikan pisau berkarat yang mengiris nadi kehidupan kami hari demi hari. Kemiskinan bukanlah sekadar keadaan tidak punya uang. Lebih dari itu, kemiskinan adalah sebuah teror mental yang mengintai setiap helaan napas. Kemiskinan mencuri tawa dari wajah ayahku, mencuri waktu tidurnya, dan secara perlahan mencuri kepingan demi kepingan harga dirinya di mata dunia. Setahun yang panjang dan penuh penderitaan telah berlalu sejak insiden robeknya sarung bapak karena tersangkut paku di tengah badai waktu itu. Aku kini telah duduk di kelas 3 sekolah menengah pertama. Masa-masa di mana seharusnya seorang anak remaja bersukaria memikirkan masa depan. Namun bagiku, masa depan adalah sebuah monster mengerikan yang siap menelan kami hidup-hidup. Bulan itu adalah bulan yang sangat kelam. Ujian kelulusan nasional tinggal menghitung hari. Pihak sekolah telah memberikan peringatan terakhir yang sangat tegas dan tidak bisa ditawar lagi. Semua murid wajib melunasi tunggakan uang gedung dan biaya administrasi ujian kelulusan. Jika tidak dilunasi paling lambat lusa, maka nama murid tersebut akan dicoret dari daftar peserta ujian. Dicoret berarti aku tidak akan lulus. Tidak lulus berarti pengorbanan bapak selama ini akan hancur menjadi debu yang tak berguna. Jumlah uang yang diminta sekolah saat itu sungguh terasa seperti harga sebuah gunung emas bagi keluarga miskin seperti kami. Ratusan ribu rupiah. Dari mana bapak bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Malam sebelum hari kejadian itu, aku melihat bapak duduk termenung di sudut bilik rumah kami. Diterangi cahaya lampu minyak tanah yang bergoyang-goyang tertiup angin malam Gunung Kidul, bapak menghitung tumpukan uang koin dan beberapa lembar uang kertas lecek hasil keringatnya memanggul beban seharian. Tangannya yang kasar dan penuh kapalan itu menyusun koin demi koin dengan sangat hati-hati. Setelah dihitung berulang kali, jumlahnya bahkan tidak sampai seperempat dari biaya yang aku butuhkan. Aku melihat bahu bapak turun perlahan. Ada helaan napas panjang yang terdengar sangat berat dan putus asa. Beliau menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lututnya. Aku yang mengintip dari balik tirai kain lusuh kamarku, hanya bisa menangis dalam diam, merutuki nasib mengapa Allah memberikan ujian seberat ini kepada pria sebaik bapakku. Esok harinya, matahari di atas kota Yogyakarta bersinar dengan sangat terik, seakan ikut memanggang nasib kami yang sudah hangus. Di sudut kawasan Jalan Pabringan, tepat di gang sempit bagian belakang Pasar Beringharjo, bapak mengambil sebuah keputusan yang paling putus asa dalam hidupnya. Beliau mendatangi seorang rentenir lintah darat yang paling ditakuti di pasar itu. Orang-orang memanggilnya Juragan Karta. Juragan Karta terkenal sangat kejam, tidak punya hati nurani, dan sering menggunakan kekerasan kepada siapa saja yang gagal membayar hutang dengan bunga yang mencekik leher. Bagi bapak yang sangat taat beragama, meminjam uang berbunga adalah sebuah dosa besar yang sangat dibencinya. Namun hari itu, demi menyelamatkan masa depanku, bapak rela menggadaikan keimanannya dan menelan harga dirinya bulat-bulat. Dengan kaki kirinya yang pincang dan terseret-seret, bapak berjalan menunduk mendekati lapak Juragan Karta yang sedang menghisap cerutu sambil menghitung tumpukan uang tebal. Di sebelah lapak rentenir itu, ada seorang ibu tua penjual gorengan yang sedang menggoreng tahu di atas tungku api besar yang menyala-nyala sangat panas, dengan minyak kelapa yang mendidih meletup-letup.
Bapak berdiri dengan gemetar di hadapan Juragan Karta. Dengan suara yang sangat pelan, bergetar, dan penuh kerendahan hati, Bapak memohon pinjaman uang. Bapak bahkan menawarkan untuk menjadi budak panggul gratis bagi Juragan Karta selama berbulan-bulan tanpa dibayar. Asalkan beliau diberikan uang hari itu juga untuk biaya ujianku. Bukannya simpati, Juragan Karta justru tertawa terbahak-bahak hingga perut buncitnya berguncang. Suara tawanya yang merendahkan itu mengundang perhatian para pedagang dan kuli panggul lain di sekitarnya. Semua mata menatap bapakku dengan tatapan kasihan sekaligus iba. Juragan Karta lalu berdiri, menatap bapak dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Ia membuang ludah tepat di dekat kaki bapak yang menggunakan sandal jepit putus yang disambung peniti. "Heh, Hasan Pincang, kamu mau pinjam uang ratusan ribu. Pakai apa kamu bayar hutangmu itu? Rumah bilik reotmu di desa itu bahkan tidak laku kujual untuk pakan kambing. Kaki pincangmu itu buat jalan saja susah, apalagi buat kerja keras bayar bunga uangku. Sadar diri Hasan, orang miskin melarat sepertimu tidak usah sok-sokan menyekolahkan anak. Suruh saja anakmu itu jadi pengemis atau pemulung di jalanan Malioboro sana." Mendengar darah dagingnya, anak satu-satunya yang menjadi alasan bapak bertahan hidup dihina seperti itu, bapak mencoba membela diri. Bapak maju selangkah dengan mata berkaca-kaca, merapatkan kedua tangannya memohon. "Tolong Juragan, saya mohon demi masa depan anak saya. Saya berjanji akan kerja sampai mati untuk melunasi hutang ini. Tolong kasihanilah anak saya. Ia butuh uang itu besok pagi." Namun Juragan Karta yang arogan justru merasa tersinggung karena bapak berani maju mendekatinya. Dengan kemarahan yang meluap-luap, Juragan Karta mengangkat tangan besarnya dan mendorong dada bapak dengan sangat keras dan kasar. "Pergi kamu dari sini gembel pincang." Dorongan itu sungguh fatal. Kaki kiri bapak yang cacat tidak memiliki kekuatan untuk menahan keseimbangan tubuhnya yang kurus kering. Tubuh bapak terhuyung hebat ke belakang. Bapak mencoba menggapai udara, namun sia-sia. Dalam hitungan detik yang terasa seperti mimpi buruk yang berjalan sangat lambat, tubuh bapak terjatuh dengan keras tepat ke arah tungku api besar milik penjual gorengan yang menyala berkobar-kobar. Kejadian itu berlangsung sangat mengerikan. Kaki kanan bapak menghantam keras bibir wajan besi panas, membuat minyak mendidih tumpah menyiram tanah. Sementara betis dan sebagian paha bapak terperosok jatuh menimpa bara api merah yang menyala di dalam tungku. Kain sarung lusuh yang sedang bapak pakai, sarung satu-satunya yang setahun lalu baru saja dijahit karena robek terkena paku, seketika menyambar jilatan api. Api berkobar membakar kain tipis itu dengan sangat cepat. Suara jeritan panik pecah di gang sempit jalan Pabringan. Penjual gorengan itu berteriak histeris. Orang-orang berlarian berusaha memadamkan api yang membakar kaki dan pakaian bapak menggunakan karung basah dan air cucian piring seadanya. Saat api akhirnya berhasil dipadamkan, pemandangan yang tersisa sungguh sangat menyayat hati. Sarung bapak telah hangus terbakar di bagian bawah, menciptakan sebuah lubang kedua yang bertepi hitam gosong dan berbau sangit. Namun yang paling mengerikan adalah keadaan kaki bapak. Kulit dari betis hingga pahanya melepuh parah, berwarna merah kehitaman. Dagingnya mengelupas akibat siraman minyak mendidih dan ciuman langsung bara api yang sangat ganas. Bau daging terbakar tercium bercampur dengan bau kain hangus. Bapak tergeletak di tanah berdebu, menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah untuk menahan jeritan rasa sakit yang pasti tidak terbayangkan oleh akal sehat manusia manapun. Melihat tragedi itu, Juragan Karta yang kejam pun terdiam pucat. Lalu buru-buru pergi meninggalkan tempat itu karena takut disalahkan oleh warga pasar. Sang ibu tua penjual gorengan menangis terseduh-seduh melihat kondisi bapak. Karena merasa sangat kasihan dan iba melihat perjuangan seorang ayah yang rela hancur demi anaknya, ibu penjual gorengan itu mengambil kaleng biskuit tempat ia menyimpan seluruh uang tabungan hasil jualannya selama berbulan-bulan. Ia menyerahkan semua uang itu ke tangan bapak yang bergetar hebat. Ibu itu berkata, "Ambil ini Pak Hasan. Pakai untuk sekolah anakmu. Tidak usah dikembalikan. Allah yang akan mengganti rezekiku." Hari itu, entah bagaimana caranya, dengan kaki yang hancur melepuh dan sarung yang hangus terbakar menyisakan lubang kedua yang besar, bapak memaksakan diri berjalan tertatih-tatih menahan siksaan neraka menuju terminal bus.
Beliau duduk di bangku bus ekonomi yang panas dan sesak selama 2 jam perjalanan pulang ke Gunung Kidul, menahan perih yang menggerogoti setiap saraf di kakinya demi membawa uang itu untukku. Sore harinya, saat matahari mulai tenggelam, pintu rumah kayu kami berderit pelan. Bapak melangkah masuk. Aku tidak tahu apa-apa tentang kejadian di pasar. Aku hanya melihat Bapak berjalan dengan ritme yang sedikit aneh, tubuhnya sangat kaku, dan wajahnya sangat pucat pasi dipenuhi keringat dingin seukuran biji jagung. Beliau memaksakan senyum selebar mungkin saat melihatku menyambutnya di ruang tamu. Bapak merogoh saku kemeja kumalnya yang basah oleh keringat, lalu mengeluarkan gulungan uang kertas yang jumlahnya sangat banyak. Bapak menyodorkan uang itu kepadaku dengan tangan yang terus bergetar hebat tak terkendali. "Sandi, ini uang untuk ujianmu, Nak. Besok pagi-pagi sekali bawa ke sekolah ya." Alhamdulillah, Allah Maha Baik. Allah memberikan kemudahan untuk kita hari ini. Aku menerima uang itu dengan rasa bahagia yang luar biasa. Namun, kebahagiaanku seketika sirna saat hidungku menangkap bau yang sangat aneh. Bau kain hangus dan bau amis luka bakar yang menyengat. Pandanganku perlahan turun ke bawah, ke arah kaki Bapak. Mataku membelalak ngeri saat melihat kain sarung Bapak yang memiliki lubang besar baru, dengan pinggiran kain yang gosong terbakar. Dan dari balik lubang sarung yang hangus itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, daging kaki Bapak yang melepuh hancur berantakan, kemerahan, bengkak mengerikan, dan mengeluarkan cairan bening yang menetes perlahan ke atas lantai tanah. Duniaku berhenti berputar seketika. Napasku tercekat di tenggorokan. Kakiku lemas hingga aku jatuh berlutut di depan Bapak. "Ya Allah, Bapak, kaki Bapak kenapa?" Jeritku histeris dengan air mata yang langsung tumpah membanjiri wajahku. Aku ingin menyentuh lukanya namun tanganku tertahan di udara, terlalu takut menyakitinya. Bapak segera menarik kakinya ke belakang, berusaha menyembunyikan luka bakar yang mengerikan itu di balik lipatan sarungnya yang tersisa. Dengan senyum yang dipaksakan dan suara yang sangat lembut, Bapak mengusap rambutku. "Tidak apa-apa, Nak. Bapak cuma tidak sengaja tersandung saat membantu orang di pasar tadi. Sedikit panas terkena tungku. Nanti juga sembuh sendiri kalau diolesi lidah buaya. Jangan menangis jagoan Bapak. Yang penting, Bapak sudah dapat uangnya untukmu, Nak. Kamu bisa ikut ujian besok." Malam itu, di dalam bilik yang gelap dan dingin, aku mendengar suara rintihan tertahan dari kamar Bapak. Bapak tidak bisa tidur sama sekali. Beliau meringkuk menahan rasa perih yang teramat sangat, tanpa obat penahan sakit sebutir pun, hanya berbekal tetesan air mata yang mengalir dalam diam. Sementara aku menangis sejadi-jadinya sambil memeluk bantal yang basah, menyadari bahwa selembar kertas ujian kelulusanku harus dibayar lunas dengan daging dan darah ayahku yang terbakar hidup-hidup, meninggalkan sebuah lubang kedua yang menganga hitam di sarung lusuhnya, dan sebuah luka bernanah di hatiku yang tidak akan pernah bisa sembuh. Sampai kapanpun. Namun sayangnya, penderitaan ini belumlah mencapai puncaknya. Ada harga yang lebih mahal, jauh lebih mahal, yang harus Bapak bayar dengan lubang ketiga. 3 tahun berlalu sejak malam mengerikan di mana api melahap kaki Bapak dan membakar sebagian sarungnya. 3 tahun yang terasa seperti berjalan tanpa alas kaki di atas hamparan pecahan kaca. Luka bakar melepuh di kaki Bapak memang pada akhirnya mengering. Namun luka itu meninggalkan bekas cacat yang jauh lebih parah. Kulitnya tertarik, mengerut, dan meninggalkan keloid tebal berwarna kehitaman yang membuat kaki kiri Bapak semakin kaku. Langkah pincangnya kini menjadi semakin berat dan terseret-seret. Namun, apakah Bapak berhenti bekerja memanggul beban di pasar? Jawabannya adalah tidak. Dengan tubuh yang semakin ringkih dan kaki yang semakin hancur, beliau tetap berangkat setiap sebelum subuh, menelan ludah kepahitan hidup demi memastikan aku bisa terus bernapas dan bersekolah. Kain sarung lusuh itu pun masih terus Bapak pakai. 2 lubang besar di kain itu, satu karena paku berkarat dan satu karena kobaran api, dijahit oleh Bapak dengan sisa benang seadanya. Setiap kali Bapak melangkah, tambalan-tambalan kasar itu terlihat seperti bekas luka sayatan pada sebuah kanvas tua. Aku sering memintanya untuk membuang sarung itu dan membeli yang baru. Sekadar sarung murahan di pinggir jalan pun tidak apa-apa. Namun Bapak selalu menolak sambil tersenyum menenangkan. Beliau selalu berkata,
Sarung ini masih bisa dipakai menutupi aurat nak. Buat apa beli baru? Lebih baik uangnya kita simpan untuk biaya pendaftaran masuk sekolahmu nanti. Waktu itu, aku baru saja menyelesaikan ujian akhir di tingkat sekolah menengah atas. Berkat doa Bapak yang tak pernah putus menyundul langit, aku selalu meraih juara pertama dan menjadi lulusan terbaik di sekolahku. Prestasiku itu membuka sebuah jalan terang yang selama ini terasa mustahil bagi keluarga miskin seperti kami. Aku mendapat panggilan untuk mengikuti seleksi akhir beasiswa penuh dari sebuah universitas negeri paling bergengsi. Jika aku lolos seleksi wawancara ini, seluruh biaya kuliahku akan ditanggung oleh negara. Ini adalah tiket emas kami. Ini adalah jalan satu-satunya untuk memutus rantai kemiskinan yang mencekik leher keluarga kami selama puluhan tahun. Hari penentuan itu pun tiba. Wawancara beasiswa diadakan di sebuah gedung pemerintahan yang sangat megah di pusat kota Yogyakarta. Tepatnya di kawasan Jalan Panembahan Senopati, tidak jauh dari bangunan tua kantor pos besar. Sejak subuh, Bapak sudah bangun untuk menyetrika seragam putih abu-abuku menggunakan setrika arang yang sangat berat. Beliau sangat berhati-hati agar tidak ada noda arang yang menempel. Bapak ingin aku terlihat rapi, bersih, dan berwibawa di depan para penguji. Meskipun sepatu yang kupakai alasnya sudah tipis dan nyaris berlubang. Hari itu Bapak bersikeras untuk mengantarku langsung ke tempat wawancara. Beliau mengenakan kemeja batik pudar satu-satunya yang beliau miliki, dan tentu saja, memakai sarung lusuh berlubang dua kebanggaannya. Kami berangkat dari Gunung Kidul menumpang bus ekonomi seperti biasa, lalu menyambung dengan berjalan kaki di bawah teriknya matahari kota Yogyakarta yang menyengat ubun-ubun. Keringat bercucuran membasahi pelipisku. Namun aku tidak berani mengeluh saat melihat Bapak yang berjalan tertatih-tatih di sampingku dengan napas yang memburu. Saat kami tiba di sebuah persimpangan jalan raya yang sangat ramai dekat lokasi gedung wawancara, lampu lalu lintas menyala merah. Kami berhenti di trotoar bersama belasan pejalan kaki lainnya. Suasana jalan raya sangat bising oleh suara klakson dan deru mesin kendaraan. Di tengah jalan raya itu, di antara mobil-mobil yang berhenti, ada seorang anak kecil berpakaian compang-camping yang sedang menjajakan koran dan tisu. Anak itu terlihat kelelahan dan bingung saat lampu lalu lintas tiba-tiba berubah menjadi hijau dengan sangat cepat. Kendaraan dari arah berlawanan mulai melaju. Anak kecil penjual koran itu panik dan berlari ke arah yang salah, tepat ke tengah lajur jalan yang kosong. Di saat yang bersamaan, dari kejauhan terdengar raungan keras mesin sepeda motor berkekuatan tinggi. Seorang pemuda tanggung mengendarai sepeda motor besar dengan kecepatan yang sangat tidak masuk akal, menerobos sisa lampu kuning menuju ke arah anak kecil tersebut. Jaraknya sudah sangat dekat. Pengendara itu membunyikan klakson panjang yang memekakan telinga namun tidak mengurangi kecepatan sama sekali. Semua orang di pinggir jalan menjerit histeris. Waktu terasa seakan melambat. Anak kecil itu mematung di tengah aspal, menjatuhkan korannya. Wajahnya pucat pasi menatap kematian yang melesat ke arahnya. Sebelum otakku sempat memproses apa yang harus dilakukan, aku merasakan hembusan angin kencang di sebelahku. Bapak, laki-laki tua dengan kaki pincang dan tubuh kurus kering itu, entah mendapat tenaga dari mana, melepaskan genggaman tangannya dari bahuku. Beliau melesat berlari dengan kecepatan yang luar biasa, memaksakan kaki cacatnya untuk melompat menerjang panasnya aspal jalan raya. "Pak!" teriakku dengan suara yang pecah dan tenggorokan yang terasa robek. Bapak melompat ke arah anak kecil itu, mendorong tubuh mungil tersebut sekuat tenaga ke arah trotoar di seberang jalan. Anak itu selamat, terguling di atas paving block. Namun, karena dorongan itu, Bapak kehilangan keseimbangan. Tubuh ringkih Bapak berada tepat di jalur lintasan sepeda motor yang melaju seperti peluru tersebut. Suara benturan itu sangat mengerikan. Terdengar suara logam menghantam daging dan tulang. Sepeda motor itu menyerempet keras pinggul Bapak, membuat tubuh ayahku terpental melayang ke udara sebelum akhirnya terhempas dengan sangat kejam ke atas aspal jalanan yang mendidih oleh panas matahari. Tubuh Bapak terseret sejauh beberapa meter di atas aspal kasar. Suara gesekan yang sangat memilukan memenuhi telingaku. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, saat kain sarung lusuh Bapak terseret dengan keras di atas aspal berkerikil. Gesekan yang sangat kuat dan kasar itu merobek kain sarung tersebut seketika.
Sebuah robekan baru yang jauh lebih besar dan mengerikan dari sebelumnya tercipta di bagian samping sarung. Kain itu tercabik-cabik, hancur bersimbah debu, menyisakan lubang ketiga yang menganga sangat lebar. Aku berlari ke tengah jalan raya dengan pikiran yang kosong dan pandangan yang kabur oleh air mata. Darah mengalir di atas aspal. Pengendara motor itu jatuh terjerembab namun segera ditolong orang. Sementara bapakku tergeletak tak berdaya dengan posisi miring. Aku menjatuhkan diriku di samping bapak, tidak mempedulikan seragam putihku yang kini kotor bersimbah debu jalanan. Tanganku bergetar sangat hebat saat merengkuh kepala bapak ke pangkuanku. Wajah bapak penuh dengan luka goresan aspal. Darah segar mengalir dari pelipis dan sudut bibirnya. Di bagian kaki dan pinggulnya, tepat di balik lubang ketiga yang baru saja tercipta di sarungnya, kulit dan daging bapak terkelupas parah akibat gesekan aspal berkecepatan tinggi. Darah merembes membasahi kain sarung lusuh itu, mengubah warna kusamnya menjadi merah pekat yang mengerikan. "Bapak, bangun Pak, tolong bangun Pak. Ya Allah, tolong bapakku," jeritku histeris memecah keramaian. Orang-orang mulai berkerumun. Suara sirine polisi terdengar dari kejauhan. Dunia di sekelilingku seolah runtuh menimpaku. Bapak terbatuk pelan, mengeluarkan sedikit darah dari mulutnya. Beliau perlahan membuka matanya yang sayu dan berkabut. Tangan bapak yang gemetar dan penuh luka lecet meraba-raba udara, mencari wajahku. Saat tangannya menyentuh pipiku yang basah oleh air mata, bapak memaksakan sebuah senyuman. Senyuman yang paling tulus, paling menyakitkan, dan paling menghancurkan hati yang pernah kulihat seumur hidupku. "Nak," suara bapak terdengar seperti bisikan angin yang sangat rapuh. Aku mendekatkan telingaku ke bibirnya, menangis tersedu-sedu. "Iya Pak, Sandi di sini. Kita ke rumah sakit sekarang ya Pak." Sandi mohon bapak bertahan. Namun bapak justru menggelengkan kepalanya pelan. Tangan kasarnya mencengkeram erat kerah seragam sekolahku. Mata bapak melebar menatap kemeja putihku dengan penuh kepanikan. Bukan memikirkan tulangnya yang mungkin patah, bukan memikirkan dagingnya yang terkelupas aspal, bapak justru mengucapkan kalimat yang membuat seluruh kewarasanku hancur berkeping-keping hari itu. "Seragamu Nak," bisik bapak dengan napas terputus-putus. "Jangan sampai seragamu kena darah bapak. Nanti kamu terlihat kotor di depan penguji. Kamu harus pergi wawancara sekarang Nak. Gedungnya sudah dekat. Tinggalkan bapak di sini. Jangan sampai kamu terlambat. Masa depanmu ada di sana Nak." Aku menggeleng dengan keras. Meraung mengutuk dunia yang begitu kejam. Aku tidak peduli dengan beasiswa sialan itu. Aku tidak peduli dengan wawancara itu. Jika harus menukar semua masa depanku untuk menghentikan pendarahan di tubuh bapak detik ini juga, akan aku lakukan tanpa berpikir dua kali. Namun warga yang berkerumun segera mengangkat tubuh bapak dan membawanya ke sebuah klinik pusat kesehatan masyarakat yang berada tak jauh dari lokasi. Di dalam ruang perawatan yang berbau obat menyengat itu, aku melihat perawat menggunting sisa pinggiran lubang ketiga di sarung bapak untuk membersihkan kerikil aspal yang menancap di dagingnya. 3 lubang. Kini sarung itu memiliki 3 buah lubang penderitaan. Lubang paku, lubang api, dan lubang aspal jalanan berdarah. Aku berdiri di sudut ruangan, menatap kosong ke arah kain sarung yang dilemparkan ke keranjang cucian kotor itu. Dadaku sesak. Sangat sesak hingga rasanya aku ingin mati saja. Aku menyadari satu hal yang sangat pahit. Dunia ini tidak pernah adil untuk orang miskin. Kami tidak diizinkan untuk sekadar bermimpi tanpa harus membayar dengan tetesan darah. Dan sayangnya, awan gelap keputusasaan yang sesungguhnya baru saja berkumpul di atas kepala kami, bersiap menurunkan badai kehancuran yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Malam itu, setelah melewati pemeriksaan medis yang seadanya di klinik kesehatan masyarakat, bapak bersikeras meminta pulang. Dokter jaga sempat marah, mengatakan luka lecet dan memar di tubuh bapak, terutama di bagian pinggul dan kaki yang kulitnya terkelupas aspal, berpotensi infeksi berat jika tidak dirawat jalan secara intensif. Namun, dengan suara yang tenang namun tak bisa dibantah, bapak hanya menunduk dan berkata, "Maafkan saya dokter, uang saya hanya cukup untuk bayar obat oles dan kapas ini. Saya harus pulang. Besok subuh saya masih harus mengupas jagung di pasar."
Perkataan Bapak membuat dokter itu terdiam kaku. Aku yang berdiri di samping Bapak hanya bisa menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Kami pulang kembali ke desa Gunung Kidul malam itu juga dengan menumpang mobil pikap sayuran yang kebetulan searah. Sepanjang perjalanan di bak belakang yang dingin dan berbau tanah basah, Bapak tertidur pulas karena pengaruh obat penahan nyeri murahan yang diberikan dokter. Aku memeluk tubuh Bapak yang menggigil, memandangi wajahnya yang lelah dan penuh memar. Sementara tanganku yang lain menggenggam erat sebuah kresek plastik hitam pudar. Di dalam kresek itu, tersimpan sarung Bapak. Sarung yang kini sudah dicuci seadanya oleh perawat. Namun bau anyir darah masih menempel kuat. Sarung lusuh dengan 3 lubang besar yang menjadi saksi bisu pengorbanan daging dan nyawa. Hari-hari berikutnya terasa sangat panjang dan menyiksa. Meskipun aku gagal mengikuti wawancara beasiswa hari itu karena tragedi kecelakaan, pihak panitia universitas yang mengetahui kejadian tersebut dari berita lokal, ternyata memberikan kebijakan khusus. Mereka meninjau ulang nilai ujian normalku yang nyaris sempurna, dan pada akhirnya, selembar surat keajaiban tiba di rumah kami seminggu kemudian. Aku dinyatakan lulus dan diterima di universitas impian tersebut. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat sebelum realita yang sangat kejam menampar wajah kami dengan keras. Di dalam surat kelulusan itu, terlampir rincian biaya yang harus dibayarkan di awal pendaftaran sebagai syarat mutlak registrasi ulang. Universitas itu tidak memungut biaya semester, namun ada biaya uang pangkal, asrama wajib untuk tahun pertama, dan biaya buku pegangan wajib yang totalnya sangat mencengangkan. 3 juta rupiah. Bagi orang kota yang kaya, uang itu mungkin hanya seharga makan malam di restoran mewah. Namun bagi kami, angka itu adalah sebuah kemustahilan. Sebuah hayalan yang tidak berani kami sentuh. 1 minggu berlalu. Batas waktu pembayaran tersisa 2 hari lagi. Jika dalam 2 hari uang 3 juta rupiah itu tidak ditransfer ke rekening universitas, maka kursi beasiswaku akan dicabut secara sepihak dan diberikan kepada kandidat cadangan. Di malam yang dingin itu, hujan gerimis kembali turun membasahi atap seng rumah kami yang bocor di sana-sini. Suara rintik hujan bersahut-sahutan dengan suara jangkrik dari luar jendela kayu yang keropos. Aku duduk bersila di ruang tamu yang sempit, menatap kosong ke arah surat kelulusan yang tergeletak di atas meja bambu reot. Sementara di sudut ruangan, di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang, aku melihat Bapak sedang melakukan hal yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Bapak sedang menghitung uang. Luka di pinggul dan kaki Bapak belum sepenuhnya kering. Beliau masih berjalan sangat pincang, dan jika bergerak terlalu tiba-tiba, raut wajahnya akan meringis menahan sakit. Namun, selama seminggu ini, Bapak memaksakan diri bekerja 2 kali lipat lebih keras. Setelah memanggul beras dari subuh hingga siang, sore harinya Bapak pergi ke tempat pengepul besi tua, menjadi kuli angkut rongsokan yang sangat berat dan kotor hingga malam hari. Dan ini adalah malam penentuannya. Aku melihat tangan Bapak yang bergetar mengeluarkan semua uang yang berhasil ia kumpulkan. Ada tumpukan uang kertas 2000-an yang sudah sangat lecek, uang logam 100 rupiah dan 500 rupiah yang jumlahnya sangat banyak hingga memenuhi sebuah kaleng biskuit bekas. Bapak menghitungnya dengan sangat hati-hati, berulang-ulang, seolah-olah dengan menghitungnya berkali-kali, jumlahnya akan bertambah secara ajaib. Namun, matematika kehidupan tidak mengenal keajaiban. Setelah menghitung untuk ketiga kalinya, Bapak meletakkan tangan kasarnya di atas tumpukan uang lecek itu. Bahunya merosot turun. Kepala Bapak tertunduk sangat dalam, nyaris menyentuh lututnya. Aku bisa melihat getaran hebat dari punggung Bapak yang kurus kering. Walaupun tidak ada suara yang keluar dari bibirnya, aku tahu Bapak sedang menangis dalam diam. Uang itu jumlahnya bahkan tidak sampai 500.000 rupiah. Sangat jauh. Teramat sangat jauh dari angka 3 juta yang kami butuhkan. Melihat pemandangan itu, pertahananku runtuh seketika. Perasaan marah, frustrasi, sedih, dan putus asa bercampur menjadi satu membentuk sebuah ledakan di kepalaku. Aku tidak bisa lagi menahannya. Aku berdiri dengan kasar, membuat kursi kayu yang kududuki terjungkal ke belakang dan menimbulkan suara berdebam yang cukup keras. Bapak terkejut dan mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata merah yang basah oleh air mata. "Sudahlah, Pak," teriakku,
Suaraku pecah dan melengking memenuhi ruangan sempit itu. Dadaku naik turun dengan sangat cepat. Napasku terengah-engah menahan emosi yang meluap-luap. Sandi tidak usah kuliah. Sandi tidak mau kuliah. Bapak menatapku dengan pandangan terkejut dan bingung. Beliau mencoba berdiri, menahan rasa sakit di pinggulnya. Sandi, nak, kamu bicara apa? Ini kan mimpimu, mimpi kita. Suara bapak bergetar, mencoba menenangkanku. Mimpi apa, Pak? Potongku dengan nada tinggi yang sama sekali tidak pernah kugunakan kepadanya sebelumnya. Aku menangis sejadi-jadinya, melampiaskan semua rasa sakit yang kupendam bertahun-tahun. Mimpi ini cuma menyiksa bapak. Sandi muak melihat bapak dihina orang. Sandi muak melihat bapak mempertaruhkan nyawa, tertusuk paku, terbakar api, sampai terseret aspal jalanan demi uang yang tidak seberapa. Sandi cuma mau bapak istirahat. Sandi mau kerja jadi kuli saja bantu bapak di pasar. Persetan dengan beasiswa itu. Tangisku pecah semakin hebat. Aku merobek surat kelulusan itu menjadi 2 bagian dan melemparkannya ke lantai tanah. Aku marah pada kemiskinan ini. Aku marah pada nasib yang begitu kejam. Aku marah pada diriku sendiri yang menjadi beban yang menyiksa ayahku. Bapak terdiam membeku. Ruangan itu mendadak hening. Hanya terdengar suara isak tangisku dan suara rintik hujan dari luar. Lalu, sebuah hal yang tidak pernah terjadi sepanjang hidupku pun terjadi. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Tamparan itu tidak terlalu kuat, namun cukup membuatku tertegun dan terdiam seketika. Itu adalah tamparan pertama yang Bapak berikan seumur hidupku. Tanganku secara refleks menyentuh pipiku yang terasa panas. Aku menatap Bapak dengan tidak percaya. Bapak berdiri di hadapanku dengan napas memburu. Tangan kanannya yang baru saja menamparku bergetar sangat hebat. Sementara air matanya mengalir deras tanpa henti. Jangan pernah kamu merobek harapan Bapak, nak. Suara Bapak bergetar hebat, dipenuhi oleh keputusasaan dan kasih sayang yang teramat dalam. Lalu, Bapak menarik tubuhku dengan kuat, memelukku sangat erat. Pelukan Bapak terasa sangat hangat namun juga sangat rapuh. Bapak membenamkan wajahnya di bahuku, menangis terseduh-seduh dengan suara yang sangat menyayat hati. Bapak tidak butuh istirahat. Sandi, Bapak cuma butuh melihat kamu sukses. Biar Bapak yang hancur jadi debu. Asal kamu bisa jadi bintang yang terang. Nak, biar Bapak yang menanggung semua hinaan dunia. Asal kamu tidak perlu merasakan rasanya kelaparan sepertiku. Mendengar kata-kata Bapak, hatiku hancur lebur berkeping-keping. Aku membalas pelukan Bapak, menangis meraung-raung di pelukannya. Kami berdua menangis lama sekali di tengah malam yang dingin itu, saling memeluk, saling menyembuhkan luka batin, terhimpit oleh kemiskinan yang mencekik dan waktu yang terus berjalan tanpa ampun menuju batas akhir pembayaran. Malam itu, aku berlari ke kamarku dan menutup pintu rapat-rapat. Aku mengubur wajahku di bantal, menangis hingga mataku membengkak, dan akhirnya tertidur karena kelelahan yang luar biasa. Aku berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Harapanku hancur, dan besok kami akan kembali ke kehidupan miskin kami tanpa ada secercah cahaya. Namun, aku sama sekali tidak menyadari. Saat aku menyerah dan tertidur dalam keputusasaan, di luar kamarku, di tengah keheningan malam yang paling pekat, Bapak sedang mempersiapkan sebuah perlawanan terakhir. Sebuah senjata pamungkas yang tidak bisa dikalahkan oleh uang atau kekuasaan manapun. Sebuah ketukan pada pintu langit yang akan mengubah takdir kami untuk selamanya. Malam semakin larut, merangkak lambat menuju sepertiga akhir yang sangat sunyi. Waktu di jam dinding tua yang berdetak pelan di ruang tamu menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Hujan gerimis yang sejak sore mengguyur desa kami di Gunung Kidul akhirnya mereda, menyisakan hawa dingin yang luar biasa menusuk hingga ke sumsum tulang. Suara tetesan air sisa hujan yang jatuh dari atap seng berkarat terdengar berirama, berpadu dengan nyanyian jangkrik yang memecah keheningan malam yang pekat. Di dalam kamarku yang gelap dan sempit, aku terbangun dari tidurku yang gelisah. Tenggorokanku terasa sangat kering dan perih karena terlalu banyak menangis setelah pertengkaranku dengan Bapak beberapa jam yang lalu. Rasa bersalah seketika menyergap dadaku, membuat napasku terasa berat.
Aku menyesali setiap kata-kata kasar yang sempat aku lontarkan kepada pria yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untukku. Dengan langkah mengendap-endap agar tidak menimbulkan suara, aku beranjak dari dipan bambu reotku. Niatku hanya satu, berjalan menuju dapur di bagian belakang rumah untuk meminum segelas air putih dari kendi tanah liat. Namun, untuk menuju ke dapur, aku harus melewati kamar Bapak. Saat kakiku melangkah perlahan di atas lantai tanah yang dingin, mataku menangkap seberkas cahaya kekuningan yang temaram. Cahaya itu memancar menembus dari celah-celah anyaman dinding bilik bambu kamar Bapak. Aku menghentikan langkahku. Suasana rumah terasa sangat sakral dan hening, seolah-olah waktu sedang menahan napasnya. Terdengar sayup-sayup suara bisikan lirih dari dalam sana. Rasa penasaran mengalahkan rasa hausku. Aku berjalan berjingkat mendekati pintu kayu kamar Bapak yang sudah lapuk dan berderit. Pintu itu sedikit renggang, menyisakan celah kecil yang cukup untuk satu mata mengintip ke dalam. Perlahan, aku menempelkan wajahku pada celah pintu kayu tersebut. Pemandangan yang kulihat di detik itu adalah sebuah lukisan penderitaan dan kepasrahan yang akan terukir abadi di dalam ingatanku sampai aku menutup mata untuk selamanya. Di sudut kamar yang sempit, diterangi oleh nyala api kecil dari lampu minyak tanah yang menari-nari tertiup angin malam, Bapak sedang berdiri menunaikan ibadah sholat tahajud. Beliau tidak mengenakan kemeja, memperlihatkan tulang rusuknya yang menonjol di balik kulitnya yang keriput dan menghitam karena terbakar panas matahari pasar setiap hari. Dan di bagian bawah tubuhnya, membalut pinggang hingga mata kakinya, Bapak mengenakan sarung itu. Ya, sarung lusuh berlubang 3 yang kini tersimpan rapat di dalam brankas bajaku. Dari balik celah pintu, di bawah cahaya remang-remang, ketiga lubang di sarung itu terlihat sangat jelas dan mengerikan. Di bagian tepi bawah, ada lubang jahitan kasar bekas paku berkarat saat Bapak menyelamatkan beras dari badai. Di bagian tengah, menganga lubang dengan tepian hitam hangus bekas bara api tungku saat Bapak didorong rentenir demi membayar ujianku. Dan di bagian samping, tepat menutupi luka aspal yang masih belum kering, terdapat robekan besar yang kainnya tercabik-cabik bersimbah sisa noda darah kecelakaan tempo hari. Sarung itu sudah tidak pantas disebut pakaian. Sarung itu adalah peta penderitaan. Peta pengorbanan berdarah seorang ayah miskin yang menolak menyerah pada takdir. Aku melihat Bapak melakukan gerakan sholat dengan sangat susah payah. Setiap kali beliau ruku, terdengar suara tarikan napas berat yang tertahan. Setiap kali beliau turun untuk sujud, Bapak harus berpegangan pada dinding bilik bambu di sampingnya, karena kaki kirinya yang cacat dan penuh luka lecet aspal itu tidak kuat menahan beban tubuhnya sendiri. Tubuh rentanya bergetar hebat menahan rasa sakit yang pastinya tidak terlukiskan oleh kata-kata. Namun, tidak ada sedikit pun niat dari Bapak untuk menghentikan ibadahnya. Hingga akhirnya, Bapak tiba pada rakaat terakhir. Beliau turun secara perlahan, berpegangan pada dinding, lalu meletakkan keningnya di atas sajadah tipis yang sudah pudar warnanya. Itu adalah sujud terakhir Bapak. Sujud yang sangat lama. Waktu berlalu menit demi menit. Namun Bapak tidak kunjung bangkit dari sujudnya. Keheningan malam di desa Gunung Kidul itu perlahan-lahan dipecahkan oleh suara isak tangis yang terdengar sangat memilukan. Suara tangis seorang laki-laki yang selalu berpura-pura kuat di siang hari, namun akhirnya hancur berkeping-keping dan menyerahkan seluruh ketidakberdayanya di hadapan Sang Pencipta pada sepertiga malam. Tubuh Bapak berguncang hebat dalam sujudnya. Air matanya pasti sudah membanjiri sajadah usang itu. Lalu, dari bibir Bapak yang bergetar, meluncurlah sebuah doa. Sebuah munajat yang diucapkan dengan suara serak, parau, dan penuh dengan rasa putus asa yang paling dalam. Doa yang menggetarkan tiang-tiang langit. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih, terdengar suara Bapak memecah sunyi, bergetar menyayat hati. Hamba bersujud di hadapan-Mu malam ini membawa seluruh kehancuran hamba. Ya Allah, Engkau saksi bahwa hamba sudah berusaha mencari rezeki yang halal di jalan-Mu. Hamba sudah memeras keringat hamba sudah menyerahkan darah dan daging hamba sudah menelan semua hinaan manusia. Namun nyatanya, tenaga renta hamba ini tidak cukup untuk melunasi biaya sekolah anak hamba. Bapak menarik napas panjang yang tersendat oleh tangisan, lalu melanjutkan doanya dengan nada yang semakin meninggi dan syarat akan kepedihan.
Ya Allah, jika memang kemiskinan ini adalah ujian darimu untuk menghapus dosa-dosa hamba, hamba ridha. Hamba ikhlas menerima semua penderitaan ini kepadamu. Tapi hamba memohon belas kasihan-Mu ya Rab. Jangan wariskan kemiskinan ini untuk anak hamba. Sandi anak yang baik, dia pintar. Dia harapan satu-satunya dari keluarga kami yang melarat ini. Aku yang berdiri mematung di balik pintu, langsung membekap mulutku sendiri dengan kedua tanganku dengan sangat kuat. Aku menggigit telapak tanganku keras-keras untuk meredam jeritan tangisku agar tidak meledak keluar. Air mataku mengalir deras bagaikan sungai yang bendungannya pecah. Dadaku terasa ditusuk-tusuk oleh ribuan jarum beracun. Doa Bapak di dalam sana belum selesai. Dalam sujud panjangnya yang semakin melemah, Bapak mengucapkan kalimat penutup yang membuat kewarasanku benar-benar hancur lebur tanpa sisa malam itu. Ya Allah, suara Bapak kini menjadi bisikan yang sangat lirih dan rapuh. Terdengar seakan napasnya hampir habis. Hamba tidak punya harta sedikit pun. Hamba tidak punya barang berharga lagi untuk dijual. Hamba hanya punya satu nyawa yang tersisa di badan kurus ini. Ya Allah, jika Engkau menginginkan nyawa hamba malam ini, jika Engkau ingin mengambil napas hamba detik ini juga, ambillah ya Rab. Hamba ikhlas menukar nyawa hamba. Asal besok pagi Engkau turunkan keajaiban untuk anak hamba. Muliakan anak hamba ya Allah. Bukakan pintu langit-Mu untuknya. Jangan biarkan masa depannya terkubur bersama kemiskinan bapaknya. Kalimat itu mengakhiri doa panjang Bapak. Setelah itu, tidak ada lagi kata-kata yang terucap. Hanya terdengar suara napas Bapak yang sangat berat dan panjang, berangsur-angsur menjadi pelan, sangat pelan, hingga akhirnya aku menyadari sesuatu yang membuat panik menyergap tengkuku. Bapak tidak kunjung bangkit dari sujudnya. Tubuhnya tidak lagi berguncang karena tangisan. Beliau diam tak bergerak seperti patung batu. Dengan tangan gemetar dan jantung yang berdebar kencang seolah mau melompat dari rongga dadaku, aku mendorong pelan pintu kayu itu. Engselnya berderit panjang. Aku melangkah masuk mendekati Bapak yang masih tertelungkup di atas sajadah dengan sarung lusuh berlubang tiganya. Aku berlutut di samping beliau. Ketakutan terbesar dalam hidupku menyergap pikiranku. Apakah Allah benar-benar mengabulkan doa Bapak dan mengambil nyawanya detik ini juga? Pak, bisikku parau sambil menyentuh bahu Bapak yang dingin. Pak, bangun Pak. Tidak ada jawaban. Dengan sisa keberanian yang aku miliki, aku membalikan tubuh Bapak secara perlahan. Saat wajah Bapak terlihat, aku baru bisa menghembuskan napas lega yang luar biasa. Mata Bapak terpejam rapat, bibirnya sedikit terbuka, dan dari hidungnya terdengar suara dengkuran halus. Bapak tidak meninggal. Beliau hanya jatuh pingsan tertidur dalam keadaan sujud. Tubuhnya sudah mencapai batas kelelahan fisik dan mental yang paling maksimal. Siksaan rasa sakit dari luka aspal, kelelahan memanggul beban seharian, dan hancurnya batin karena memikirkan biaya sekolahku, telah membuat Bapak kehilangan kesadarannya tepat setelah ia selesai memanjatkan doa terbaiknya. Aku mengangkat kepala Bapak perlahan, memindahkan tubuh ringkih itu ke atas dipan bambu dengan sangat hati-hati agar tidak menyentuh luka di kakinya. Aku mengambil sehelai kain jarik usang milik almarhumah ibu, lalu menyelimuti tubuh Bapak yang menggigil kedinginan. Aku duduk di tepi dipan, menatap wajah Bapak yang tertidur pulas dengan sisa air mata yang mengering di sudut matanya yang keriput. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak, aku bersumpah di dalam hatiku. Jika Allah memberikan jalan bagi kami esok hari, aku akan menaklukkan dunia ini untuk laki-laki yang sedang tertidur di hadapanku. Aku akan membeli seluruh kehormatan yang pernah direnggut dari Bapakku. Aku akan memastikan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berani menghina Bapakku lagi. Sisa malam itu kuhabiskan dengan duduk menjaga Bapak yang tertidur pulas akibat kelelahan ekstrim. Fajar perlahan menyingsing di ufuk timur, membawa sinar kemerahan yang menembus kabut pagi desa Gunung Kidul. Aku tidak tahu dari mana uang 3 juta rupiah itu akan datang hari ini. Kami benar-benar sudah di ujung jurang, tidak memiliki apa-apa lagi selain kepasrahan total kepada Sang Pencipta. Namun, ada satu hal yang tidak aku ketahui saat itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa munajat sepertiga malam Bapak yang dilandasi oleh keputusasaan dan keikhlasan untuk menukar nyawa, benar-benar sedang melesat menembus 7 lapis langit,
dan bersiap menjemput sebuah keajaiban besar yang akan mengubah jalan hidup kami 180 derajat tepat di pagi hari ini. Matahari pagi di Gunung Kidul mulai merangkak naik, membiaskan cahaya keemasan yang menembus celah-celah dinding bambu rumah kami. Bau tanah basah sisa hujan semalam masih tercium kuat, bercampur dengan aroma kopi hitam murah yang sedang aku jerang di dapur kecil kami. Bapak masih tertidur pulas di atas dipan kayu. Napasnya terdengar berat namun teratur. Aku memandangi wajah Bapak dari kejauhan. Wajah yang tampak begitu tenang seolah-olah seluruh beban dunia yang ia pikul semalam telah diangkat oleh tangan-tangan malaikat. Aku sengaja tidak membangunkannya lebih awal. Biarlah Bapak beristirahat sejenak dari siksaan rasa sakit di kakinya yang cacat. Pukul 7 pagi. Batas waktu transfer biaya registrasi universitas tersisa kurang dari 5 jam lagi. Aku duduk di amben depan rumah, menatap kosong ke arah jalanan setapak yang masih berkabut. Di tanganku, aku memegang secari kertas berisi nomor rekening tujuan universitas. Kertas itu kini terasa seperti surat eksekusi mati bagi masa depanku. Aku tidak punya uang sepeser pun, Bapak pun sama. Kami hanya punya kepasrahan yang sudah mencapai titik nadir. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara raungan mesin mobil yang sangat asing di desa kami. Suara itu semakin mendekat, memecah kesunyian pagi yang damai. Sebuah mobil sedan hitam mewah, jenis mobil yang hanya pernah kulihat di televisi, tampak perlahan memasuki halaman rumah kami yang berdebu. Mobil itu berhenti tepat di depan amben, menimbulkan kepulan debu tipis. Jantungku berdegup kencang. Apakah ini utang Bapak yang belum lunas? Apakah ini orang suruhan Juragan Karta yang datang untuk menagih nyawa Bapak? Pintu mobil terbuka. Seorang pria parubaya mengenakan kemeja batik sutra yang sangat rapi turun dari kursi belakang. Wajahnya terlihat berwibawa namun penuh dengan gurat penyesalan yang mendalam. Ia memakai kacamata berbingkai emas dan jam tangan yang berkilauan tertimpa cahaya matahari. Di belakangnya, seorang pria muda berseragam safari, sepertinya sopir pribadinya, mengikuti dengan membawa sebuah tas jinjing kulit yang tampak sangat berat. Pria itu berdiri di depan amben, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Maaf, apakah benar ini rumah Bapak Hasan? Kuli panggul di Pasar Beringharjo. Suaranya terdengar berat namun penuh sopan santun. Aku berdiri dengan canggung, merapikan kaos oblongku yang sudah bolong di bagian bahu. Iya benar, Pak. Saya Sandi, anaknya. Bapak saya sedang istirahat di dalam. Beliau sedang sakit. Pria itu mengangguk perlahan. Ia tidak langsung bicara, melainkan mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah bilik kami yang hampir roboh. Matanya berhenti lama pada jemuran kain di samping rumah, di mana sarung lusuh berlubang 3 milik Bapak sedang digantung untuk diangin-anginkan. Aku melihat pria itu tertegun, bahunya sedikit bergetar, dan ia harus berkali-kali membenarkan letak kacamata untuk menyembunyikan matanya yang mulai berkaca-kaca. Sandi, perkenalkan, namaku Pak Broto, ucapnya dengan suara yang tiba-tiba serak. Aku sudah mencari Bapakmu selama belasan tahun. Aku mendatangi setiap sudut Pasar Beringharjo, bertanya pada setiap kuli panggul, hingga akhirnya salah satu teman Bapakmu menunjukkan arah ke desa ini. Aku mengernyitkan dahi, bingung. Mencari Bapak saya. Ada urusan apa ya, Pak? Pak Broto menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk menceritakan sebuah rahasia besar. Belasan tahun yang lalu, saat aku baru memulai bisnis distribusi beras, aku hampir bangkrut total. Seluruh modal terakhirku ada pada tumpukan puluhan karung beras yang diletakkan di selasar pasar. Saat itu hujan badai yang sangat dahsyat turun. Atap pasar bocor, dan beras-berasku terancam hancur menjadi bubur. Jika beras itu basah, aku tidak akan punya uang untuk memberi makan anak istriku. Bahkan mungkin aku sudah mengakhiri hidupku karena putus asa. Aku terpaku. Ingatanku melesat kembali ke lubang pertama di sarung Bapak. Kejadian paku berkarat itu. Lalu, lanjut Pak Broto dengan air mata yang kini benar-benar jatuh membasahi pipinya. Seorang kuli panggul dengan kaki pincang berlari menerjang badai. Ia tidak peduli pada tubuhnya yang menggigil. Ia menahan terpal penutup berasku selama berjam-jam dengan berat tubuhnya sendiri. Aku melihat sarungnya robek besar tersangkut paku,
kakinya berdarah. Tapi ia tetap bertahan sampai badai reda. Saat aku datang, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa ia senang bisa membantu. Lalu ia pergi begitu saja sebelum aku sempat menanyakan nama lengkapnya. Aku hanya tahu panggilannya Pak Hasan. Pak Broto mendekat ke arahku, memegang bahuku dengan tangan yang gemetar. Berkat pengorbanan bapakmu hari itu, berasku selamat. Aku bisa menjualnya dan memutar modal itu hingga aku sukses menjadi pengusaha beras terbesar di Yogyakarta saat ini. Seluruh kekayaanku, mobil ini, rumahku, semuanya berawal dari ketulusan bapakmu menyelamatkan beras-beras itu. Aku merasa berdosa karena baru bisa menemukannya sekarang. Saat itulah, bapak keluar dari pintu rumah dengan langkah tertatih-tatih, masih mengenakan kaos dalam dan menyampirkan kain jarik di bahunya. Bapak menatap tamu mewah itu dengan bingung. Namun, begitu mata mereka bertemu, Pak Broto langsung berlari dan menjatuhkan dirinya bersimpuh di depan kaki bapak yang cacat dan penuh luka lecet aspal. Pak Hasan, maafkan saya baru datang sekarang. Tangis Pak Broto pecah di depan kaki bapak. Bapak terkejut luar biasa. Beliau mencoba membangunkan Pak Broto dengan tangan gemetarnya. Loh, Pak, jangan begini. Bapak siapa ya? Saya tidak kenal. Pak Broto bangkit, menghapus air matanya, lalu memberi isyarat kepada sopirnya. Pria muda itu maju dan menyerahkan tas jinjing kulit tadi kepada Pak Broto. Pak Broto membukanya di depan kami. Di dalamnya, tumpukan uang kertas berwarna merah tertata sangat rapi. Jumlahnya pasti jauh lebih banyak dari 3 juta rupiah. Pak Hasan, Sandi tolong terima ini. Ini bukan sedekah. Ini adalah hak Pak Hasan yang tertunda selama belasan tahun. Ini adalah bagi hasil dari bisnis berasku yang Pak Hasan selamatkan dulu. Dan mulai hari ini, Sandi, kamu tidak perlu memikirkan biaya kuliahmu. Aku yang akan menanggung semuanya hingga kamu lulus. Bahkan hingga kamu menjadi orang hebat. Aku sudah menyiapkan sopir untuk mengantarmu ke kota sekarang juga untuk menyelesaikan administrasi universitasmu. Aku jatuh terduduk di atas amben bambu. Dadaku sesak oleh rasa syukur yang luar biasa hingga aku sulit untuk bernapas. Air mataku mengalir deras tanpa henti. Aku teringat munajat Bapak semalam. Aku teringat Bapak yang bersujud hingga pingsan dan menawarkan nyawanya kepada Allah agar pintu langit terbuka untukku. Pagi ini, Allah menjawabnya dengan cara yang paling tidak terduga. Allah mengirimkan kembali seseorang dari masa lalu yang pernah dibantu oleh Bapak dengan penuh keikhlasan. Kebaikan Bapak yang tertanam lewat lubang pertama di sarung lusuhnya, kini telah tumbuh menjadi pohon raksasa yang berbuah kemuliaan bagi kami. Bapak hanya bisa terdiam membeku. Bibirnya terus menggumamkan kata Alhamdulillah tanpa henti. Beliau memelukku erat. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun penderitaan, aku melihat Bapak menangis karena bahagia. Kami tidak lagi harus menukar nyawa untuk mendapatkan masa depan. Keajaiban itu nyata. Dan keajaiban itu datang tepat saat kami hampir menyerah. Namun, kesuksesan ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan membawaku kembali ke sarung lusuh itu di masa depan. 10 tahun telah berlalu sejak keajaiban di pagi yang berkabut itu. Waktu bagaikan kilat yang menyambar, mengubah segalanya dalam sekejap mata. Aku tidak lagi berdiri di atas lantai tanah yang dingin, melainkan di atas karpet bulu yang lembut di kantorku yang megah di Jakarta. Gelar sarjana ekonomi terbaik, beasiswa S2 di luar negeri, hingga posisi direktur utama di perusahaan investasi ini, semuanya telah aku raih. Dunia mengenalku sebagai Sandi, pengusaha muda bertangan dingin yang sukses menaklukkan ibu kota. Namun, di balik semua kemewahan ini, hatiku selalu tertinggal di sebuah rumah bilik di Gunung Kidul, pada seorang laki-laki tua dengan kaki pincang yang tidak pernah berhenti mendoakanku. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Aku memutuskan untuk mengambil cuti panjang. Aku mengemasi barang-barangku. Namun ada satu benda yang tidak boleh tertinggal. Kotak kayu tua berisi sarung lusuh berlubang 3 itu. Aku memeluk kotak itu erat-erat di dalam mobil mewahku sepanjang perjalanan menuju Yogyakarta. Aku ingin membawa pulang saksi bisu perjuangan kami ke tempat asalnya. Mobilku membelah jalanan aspal Gunung Kidul yang kini sudah halus, tidak lagi berdebu seperti dulu. Saat memasuki halaman rumah,
Jantungku berdegup kencang. Rumah kami tidak lagi berupa bilik bambu yang nyaris roboh. Sepulangnya aku dari luar negeri dulu, aku telah membangunkan sebuah rumah joglo yang sangat megah untuk Bapak. Halamannya luas, penuh dengan tanaman bunga kesukaan almarhumah ibu. Aku turun dari mobil dengan langkah terburu-buru. Di teras rumah, aku melihat seorang laki-laki tua sedang duduk di kursi roda otomatis yang aku belikan. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, kulitnya semakin keriput, namun matanya masih memancarkan keteduhan yang sama. Beliau sedang memegang tasbih, bibirnya terus bergerak melantunkan zikir kepada Allah. Itulah Bapakku, pahlawanku. Bapak, panggilku dengan suara yang bergetar menahan haru. Bapak menoleh perlahan. Senyumnya mengembang lebar, memperlihatkan gurat-gurat kebahagiaan yang tulus. Sandi. Anakku sudah pulang, ucapnya dengan suara yang semakin parau karena usia. Aku langsung berlari dan menjatuhkan diriku bersimpuh di depan kaki Bapak. Aku mencium kaki kirinya yang cacat, kaki yang dulu pernah terseret paku, terbakar api tungku, dan terkelupas aspal demi masa depanku. Aku menangis sejadi-jadinya di pangkuan Bapak, seperti anak kecil belasan tahun yang lalu. Pak, Sandi pulang. Sandi sudah membawa semua kesuksesan yang Bapak mimpikan dulu. Sandi sudah membeli semua kehormatan yang pernah dirampas dari Bapak. Bisikku di sela isak tangis. Bapak mengusap kepalaku dengan lembut. Tangannya yang dulu kasar dan penuh kapalan, kini sudah halus. Namun kehangatannya tidak pernah berubah. Bukan kesuksesanmu yang membuat Bapak bangga, Nak, tapi ketulusan hatimu yang tidak pernah melupakan asal-usulmu. Alhamdulillah, Allah sudah menjawab semua doa Bapak di sepertiga malam itu. Aku bangkit, lalu membuka kotak kayu yang kubawa. Aku mengeluarkan sarung lusuh berlubang 3 itu di hadapan Bapak. Kainnya sudah sangat rapuh, warnanya sudah sangat pudar. Namun bagi kami, kain ini lebih berharga daripada seluruh emas di dunia. Pak, sarung ini akan Sandi simpan selamanya. Sarung ini adalah mahkota kemuliaan Bapak. Setiap lubang di sarung ini adalah pintu surga bagi Sandi. Sandi ingin dunia tahu bahwa di balik setiap orang sukses, ada seorang ayah yang rela hancur berkeping-keping demi anaknya, kataku dengan mantap. Sore itu, kami duduk berdua di teras rumah sambil menatap matahari terbenam di ufuk barat. Langit Gunung Kidul berwarna jingga kemerahan, sangat indah dan damai. Aku memakaikan selimut beludru yang mahal ke bahu Bapak. Namun Bapak justru meminta sarung lusuh itu untuk diletakkan di atas pangkuannya. Beliau mengusap kain kasar itu dengan penuh kasih sayang, seolah-olah sedang menyapa sahabat lamanya yang telah menemaninya melewati neraka kehidupan. Aku menyadari satu hal yang sangat berharga. Kekayaan dan jabatan bisa hilang dalam sekejap. Namun cinta seorang ayah yang tulus karena Allah akan tetap abadi menembus batas waktu. Munajat sepertiga malam Bapak bukan hanya menembus langit, tapi telah menciptakan sebuah istana cinta di hatiku. Kini, setiap kali aku merasa lelah dengan hiruk-pikuk dunia, aku akan selalu teringat pada laki-laki tua bersarung lusuh yang bersujud hingga pingsan demi aku. Dan di saat itulah, kekuatanku akan kembali pulih. Karena aku tahu, doa Bapak masih terus mengalir, menjagaku dari kejauhan, dan akan membimbingku hingga kelak kami bertemu kembali di istana yang sesungguhnya di hadapan Allah yang Maha Pengasih. Perjalanan sarung lusuh berlubang 3 ini telah selesai, meninggalkan jejak kebaikan yang tidak akan pernah terhapus oleh zaman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan Bapakku melalui penderitaan yang paling indah.